Hai semuanya, kembali lagi di channel Portal Edukasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan mencoba contoh soal IPS kelas 8 bab 4, yaitu tentang perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan dan tumbuhnya semangat kebangsaan. Kita langsung masuk soal nomor 1 ya. Karena gerakan 3A tidak mendapatkan hasil seperti yang diharapkan. Sebagai gantinya, pemerintah pendudukan Jepang mendirikan A. Putra, B. Peta, C. Jawa Hokokai, atau D. Keibodan. Jawaban yang tepat adalah A. Putra adalah singkatan dari Pusat Tenaga Rakyat. Hal ini dikerahkan oleh pemerintahan Jepang karena gerakan 3A sudah tidak bisa diandalkan kembali oleh mereka. Soal nomor 2. Perjuangan kemerdekaan Indonesia ditandai dengan era kebangkitan nasional. Kebangkitan nasional yang dimaksud adalah A. Munculnya organisasi kedaerahan, B. Perang melawan penjajah, C. Kesadaran untuk membentuk pergerakan nasional, atau D. Dinyanyikannya lagu Indonesia Raya oleh para pemuda. Tentu saja jawabannya C. Kesadaran untuk membentuk pergerakan nasional dengan ditandai berdirinya Budi Utomo. Pada tanggal 20 Mei 1908, berdirilah sebuah organisasi bernama Budi Utomo dan memilih Dr. Sutomo sebagai ketuanya. Soal nomor 3. Berikut ini yang bukan karakteristik perjuangan bangsa Indonesia sebelum abad 20 adalah A. Tidak tergantung pada satu pemimpin, B. Kurang menggunakan siasat perjuangan diplomasi, C. Bersifat lokal kedaerahan, atau D. Menggunakan persenjataan tradisional. Tentu saja jawabannya A. Perjuangan sebelum kebangkitan nasional itu sangat bergantung pada satu pemimpin dan bersifat kedaerahan ya. Soal nomor 4. Pengerahan tenaga rakyat yang sangat menyengsarakan yang dilakukan pemerintahan pendudukan Jepang itu disebut dengan A. Sekerei, B. Osamu Seirei, C. Romusha, atau D. Rodi. Jawaban yang tepat adalah C. Romusa itu nama lainnya adalah serdadu kerja, di mana para rakyat dipekerjakan sebagai buruh secara paksa. Soal nomor 5. Pelaksanaan politik etis yang paling dirasakan dalam pergerakan nasional bangsa Indonesia adalah A. Perpindahan penduduk telah mengangkat kesejahteraan kaum miskin. B. Irigasi telah memajukan pertanian khususnya di Jawa. C. Pendidikan dengan munculnya golongan terpelajar. Atau D. Kemajuan ekonomi akibat politik kolonial liberal. Jawabannya adalah C. Golongan terpelajar yang menjadi sumber awal mula kebangkitan nasional nantinya. Soal nomor 6. Yang termasuk putusan Kongres Sumpah Pemuda adalah A. 2, 4, dan 5, B. 2, 3, dan 4, C. 1, 2, dan 3, atau D. 2, 3, dan 5. Jawaban yang tepat adalah A. Beberapa keputusan penting pada Kongres Pemuda kedua, yaitu 27 sampai 28 Oktober 1928, yaitu Ikrar Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928, menetapkan lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman sebagai lagu kebangsaan Indonesia, serta menetapkan bendera merah putih sebagai lambang negara Indonesia. Soal nomor 7. Serikat Islam asal mulanya adalah dari Serikat Dagang Islam yang didirikan oleh pedagang batik di Solo yang bernama A. Kiai Haji Hashim Asy'ari, B. Haji Samanhudi, C. Kiai Haji Ahmad Dahlan, atau D. Haji Misbah.
Jawaban yang tepat adalah B. Pada tahun 1911, didirikan Serikat Dagang Islam oleh Kiai Haji Samanhudi dan R.M. Tirto Adi Suryo di Solo. Soal nomor 8. Pelaksanaan tanam paksa telah menghancurkan perekonomian Indonesia dan merupakan beban yang berat karena A. Rakyat dipaksa menyerahkan 1/5 tanah pertanian pada Belanda. B. Selain menanami 1/5 tanaman, wajib juga harus menyerahkan 1/5 dari hari kerjanya. C. Dalam praktiknya, tanah yang harus ditanami tanaman industri hampir 2/3 dari tanah yang terbaik. Atau D. Rakyat tidak punya waktu lagi mengerjakan tanah pertaniannya untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Tentu saja jawabannya D. Praktik-praktik penekanan dan pemaksaan terhadap rakyat itu antara lain sebagai berikut ini. Menurut ketentuan, tanah yang digunakan untuk tanaman wajib hanya 1/5 dari tanah yang dimiliki rakyat. Tapi kenyataannya selalu lebih, bahkan sampai setengah bagian dari tanah yang dimiliki rakyat. Kelebihan hasil panen tanaman wajib tidak pernah dibayarkan. Waktu untuk kerja wajib melebihi dari 66 hari dan tanpa imbalan yang memadai. Tanah yang digunakan untuk tanaman wajib tetap dikenakan pajak. Soal nomor 9. Tanah itu adalah milik negara. Maka rakyat harus menyewa tanah kepada negara. Hal inilah yang melatar belakangi sistem sewa tanah pada masa pemerintahan A. Daendels, B. Johannes van de Bos, C. Alfonso de Albuquerque, atau D. Raffles. Jawaban yang tepat adalah D. Salah satu kebijakan terkenal pada masa Raffles adalah sistem sewa tanah atau land rent system atau Landelijke Stelsel. Soal nomor 10. Perlawanan rakyat di berbagai daerah seperti Perang Padri, Perang Diponegoro, Perang Banjar, dan sebagainya pada masa penjajahan gagal mengusir penjajah dari Indonesia. Nah, berikut ini yang merupakan penyebab kegagalan perjuangan pada masa tersebut yaitu A. Tujuan tidak jelas, bersifat kedaerahan, kalah persenjataan, atau B. Tidak memiliki komandan perang yang baik, tergantung pada satu pemimpin, kalah persenjataan, atau C. Kalah persenjataan, pemimpin tidak berpendidikan tinggi, semangat perjuangan lemah, atau D. Ketergantungan pada satu pemimpin, mengandalkan kekuatan fisik, serta bersifat kedaerahan. Udah jelas ya, jawabannya D. Sebetulnya, hal utama yang menyebabkan kegagalan adalah masih bersifat kedaerahan. Namun di samping itu, hal-hal lain juga menjadi faktor pendorong kegagalan dalam mengusir penjajah. Gimana? Dari 10 soal, kalian betul berapa nih? Kalau nilainya masih kurang, coba pahami lagi materinya dan dicoba lagi latihan soalnya ya. Nah ya mungkin cukup sekian. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran hingga selesai. Semoga bermanfaat kita semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe.